Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mengkaji materi fisika, dua bab ya, fisika tentang listrik statis atau elektrostatika dan listrik DC. Itu masih dalam listrik dinamis ya. Kalau cukup waktu kita ke contoh-contoh soal ya, atau di sela penjelasan itu ada contoh soalnya. Ya, listrik statis atau elektrostatika. Jadi ada hubungannya dengan listrik statis dan materinya. Ya, jadi materi dan listrik mempunyai hubungan sangat erat sebab listrik merupakan sifat yang tertaut pada butir-butir materi. Ya. Hal ini dapat dilihat dalam susunan atom. Atom merupakan bagian paling terkecil dari zat yang terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Sedangkan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron netral. Dalam struktur atom tersebut, elektron yang mengelilingi inti bermuatan negatif. Ya, proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Oleh karena itu, inti atom merupakan bagian atom yang bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif merupakan sifat kelistrikan dalam suatu materi. Ya. Ditinjau dari sifat kelistrikan, maka antara atom satu dengan atom lainnya dapat melakukan interaksi elektromagnetik. Jadi kalau kita melihat pada sistem periodik unsur, golongan 1A, golongan 2A, ini golongan 1A itu plus 1, ya. Golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3. Yang muatannya negatif itu golongan 6A itu min 2, golongan 7A min 1. Kemudian pada keelektronegatifan, ini pada keelektronegatifan ada nilai-nilainya. Jadi terjadinya adanya tarik menarik ya. Jadi kalau terjadi beda keelektronegatifan yang dalam bahasa fisika kita sebut beda potensial. Ya, jadi merupakan konsep nanti listrik mengalir itu apabila terjadi beda potensial. Kalau keelektronegatifan nilainya sama, maka tidak terjadi beda potensial ya, tidak, dalam bahasa kimianya tidak ada ikatan ya, tarik menariknya misalkan ini V dengan krom ya 1,6 itu kan nilainya sama gitu ya. Jadi kalau sama ya berarti tidak ada tarik menarik. Nanti muatannya sama. Jerman ini dimulas ke wis. Pokoke men boleri Spanyol ora kere Jerman oleh Jerman. Jadi kalau muatannya sama ya, tidak ada beda potensial. Tadi yang suaranya mic-nya dinyalakan, dimatikan dulu. Ya, kita lanjutkan. Ini kita gambarkan di dalam satu deret volta. Ini yang hidrogen, jadi yang ke arah kanan itu merupakan, ini ada tanda ya, semakin positif. Kalau ke arah kiri semakin negatif ya. Jadi ada suatu logam yang semakin negatif
ini yang merupakan untuk elektroda negatif, dan yang semakin ke kanan adalah untuk elektroda positif. Ini kalau kita gambarkan pada muatan listrik, jadi yang keluar, yang di luar itu adalah elektronnya bermuatan negatif, ya, kemudian yang di dalamnya proton, dan ada yang tidak bermuatan yang kita sebut netron. Nah, itu hubungan antara materi dengan listrik, ya, listrik statis. Jadi penemu angka 0, ya, tadi yang dikatakan tidak bermuatan itu bermula dari Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, sang penemu angka 0, ya, yang kemudian banyak dipakai oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Jadi benda yang tidak bermuatan diberi angka 0, benda yang memiliki muatan positif sama dengan muatan negatif disebut benda netral, gitu ya. Dan diberi nilai 0 atau tidak bermuatan. Ini gaya listrik. Jadi gaya listrik itu terjadi jika muatan positif dan muatan negatif, ya, ini ada jika dua benda bermuatan listrik yang sejenis, maka akan tolak menolak, ya. Jika berlawanan jenis akan tarik menarik. Jadi bisa digambarkan dengan gambar seperti ini, ya. Jadi ini yang plus dan min, ya. Nah, ini ada garis-garis gaya, atau juga yang ada yang menyebutkan garis-garis medan, ya, ada kuat medan. Jadi kalau positif itu arah garis gayanya atau garis kuat medannya itu keluar, sedangkan arah garis gaya kuat medan atau garis gayanya itu yang negatif itu masuk. Jadi kalau bermuatan positif sama positif, maka saling tolak menolaknya garis gayanya keluar. Berapa besar gaya tarik menarik atau tolak menolak yang menggunakan hukum Coulomb, yang rumusnya adalah F sama dengan K, nilai K konstanta, Q1 itu muatan muatan benda ke-1, dan Q2 adalah muatan benda kedua. R2 adalah jarak antara dua muatan. Konstanta ini telah dicari, ya, ternyata nilainya konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, pernah saya sampaikan bahwa kalau kita ingin menyamakan suatu gaya dengan suatu benda yang bermuatan, maka kita harus memberikan suatu konstanta, ya. Yang waktu itu saya berikan contoh, misalkan Anda mau membuat persamaan dari dua benda yang berbeda jenisnya, kemudian disamakan beratnya, ya. Misalkan benda yang satu beratnya 100 kilo mau disamakan dengan benda lain yang beratnya 25 kilo, ya, maka antara benda yang satu yang 100 kilo supaya sama dengan benda yang 25 kilo, di depannya harus ada konstantanya, ya. Konstantanya itu tidak lain adalah 100 sama dengan K kali 25, berarti K-nya adalah 4. Ya, seperti itu, ya, konsepnya. Nah, kemudian dari konsep ini kita, karena penemunya hukum Coulomb, kita sebut hukum Coulomb, ya, yang bunyinya gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Kemudian yang disebut medan listrik adalah tadi gaya Coulomb dibagi muatan, ya, atau bisa ditulis E sama dengan konstanta, jadi muatan dibagi R kuadrat. Jadi kita memandang dari satu titik tertentu, ya, pada jarak titik pengamat. Nah, jadi kuat medan itu kalau
muatannya banyak bisa kita jumlahkan ya. Kalau tadi muatannya positif ya, kalau muatannya negatif ya berarti min ya. Di sini kan rumusnya adalah EF dibagi Q ya. Jadi kalau Q-nya di sini positif, maka menghasilkan kalau dijumlahkan negatif ya. Ini kita gambarkan yang positif. Jika suatu titik atau ruang dipengaruhi oleh beberapa medan listrik, maka kuat medan listrik di daerah titik tersebut adalah jumlah dari kuat medan listrik yang dihasilkan oleh tiap muatan sumber pada titik tersebut ya. Jadi kalau titik muatannya positif ya kita positif, kalau muatan negatif ini menjadi nilainya menjadi min. Kemudian ada hukum Gauss yang menyatakan jumlah garis medan yang kita gambarkan dengan garis-garis ini ya, sebetulnya ini garis khayal untuk memudahkan kita memiliki nalar berpikir. Yang menembus suatu permukaan tertutup ya, ini kita permukaannya A sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut itu ya. Jadi kalau garis medannya ini membentuk sudut, maka kita beri kosinus theta ya. Kalau tidak, kalau tegak lurus, maka flux magnet atau garis medan listrik ini rumusnya menjadi E kali A. Ya, A-nya adalah luas bidang yang ditembus. Ya, perlu diingat-ingat bahwa flux juga sama dengan muatan dibagi konstantanya, yang konstantanya disebut permitivitas udara ya. Jadi kalau kita ingin menyamakan antara garis-garis medan itu ya dengan muatan, maka harus ada konstanta. Ingat-ingat ya, supaya Pak kenapa ada konstantanya? Karena kita ingin menyamakan suatu flux garis-garis medan itu dengan muatan sehingga ada konstantanya ya. Ini permitivitas udara yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Seperti halnya tadi untuk menyatakan gaya kolom mau disamakan dengan muatan listrik ya, perkalian dua muatan listrik. Kalau ini garis-garis gayanya. Kemudian ada istilah lain yaitu yang kita sebut rapat muatan, didefinisikan sebagai besarnya muatan persatuan luas. Ya, ini simbolnya kita untuk ini sigma ya, sigma untuk kecil sama dengan Q dibagi A. Ya, jadi ada sigma yang bentuknya jumlah, ada bentuk sigmanya seperti ini. Ya. Q dibagi A. Q-nya muatan listrik. Nah, ini digambarkan boleh besar, boleh kecil ya. Jadi Anda boleh ada tulis besar. Ini boleh ya. Jadi boleh kecil. Besar kuat medan listrik antara kedua keping sejajar, ini E. Nah, ini kita samakan dengan rapat muatan dibagi epsilon ya, ini bacanya epsilon 0. Nah, jadi kita ingin menyamakan kuat medan dengan rapat muatan ya harus ada konstantanya. Ya, dalam hal ini adalah permitivitas udara atau dalam ruang hampa. Nah, ini untuk memudahkan dalam ingatan ya. Jadi kalau kita demikian juga untuk kita ingin menyamakan potensial listrik, yang dimaksud potensial listrik apa? Tadi kalau medan itu ruang ya, ruang jadi yang dipengaruhi, nah kemudian kita sebut kuat medan listrik. Sekarang kalau yang dimaksud potensial listrik, jadi sebuah titik yang terletak dalam suatu medan listrik, ya ini ada suatu titik ya, akan memiliki potensial listrik. Jadi potensial listrik itu kemampuan ya, kemampuan dalam hal ini mempengaruhi ya. Jadi muatan positif akan mempengaruhi pada suatu titik. Kemudian kemampuan ini kita sebut dengan potensial listrik.
dengan perumusan V sama dengan kaki dibagi R ya. Jadi ada konstantanya. Karena kita ingin menyatakan potensial listrik dengan muatan dibagi jarak jarak pengamat. Jarak pengamat boleh diganti D boleh ya. Jadi boleh pakai R ya, seperti tadi ya jari-jari ya. Boleh pakai D. Jadi kalau pakai R ya berarti V sama dengan E kali R ya ini ya. Jadi apa? Dari perumusan ini maka kita peroleh tadi akan ada kuat medan adalah apa V E sama dengan F kita bagi Q ya, maka kita bisa mendapatkan suatu persamaan bahwa V sama dengan E kali R ya, di mana nilai konstantanya ini adalah K seperempat V epsilon 0 ya. Jadi kalau epsilon 0 nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kali C. Ini satuannya apa? Kolom kuadrat dibagi ton meter kuadrat. Nah ini hampir sama tadi dengan kuat medan ya. Jadi kalau kita mengamati beberapa muatan listrik, maka kita mengamati titik ini kalau muatannya negatif, misalkan ini Q2-nya negatif, maka diberi negatif. Tapi perumusannya beda ya dari potensial dengan kuat medan. Jadi ke potensial itu kemampuan kita mengamati suatu titik, kemampuan muatan ya yang mengaruhi pada satu titik. Jadi kalau ada 3 muatan maka kita jumlahkan seperti ini. Ya, kalau muatannya negatif kira beri tanda negatif. Kemudian kalau potensial pada 2 keping sejajar tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau muatannya berupa satu keping dengan luas A ya. Kalau tadi kita mengamati potensial listrik berupa titik ya, kalau kita berupa titiknya kita ganti dengan suatu keping, 2 keping sejajar yang muatannya sama ya, ini muatannya sama, maka kita peroleh perumusan jadi menggabungkan ya antara kuat medan, tadi kuat medan dirumuskan ini rapat muatan dibagi epsilon 0 ya permintas udara, sedangkan rapat muatan L dibagi A maka akan didapat harga V sama dengan Q kali D ya, ini D-nya masukkan kemari dibagi epsilon 0 kali A ya. Kemudian dari sini dari rumus ini ya akan diperoleh definisi kapasitor. Akan diperoleh definisi kapasitor. Ya. Definisi kapasitor kita tulis di sini aja ya. Ini masukkan kemari. Ya, maka akan diperoleh dari mana? Sebentar ya. Saya cari poinnya yang belum masuk. Jadi definisi kapasitor itu adalah kapasitor sama dengan muatan dibagi V. Ya, barangkali ambil di sini. Ya, jadi kita memperoleh suatu definisi yang baru yang kita sebut kapasitor, muatan dibagi beda potensialnya.
Kemudian untuk latihan soal, ya ini misalkan soal dan jawab listrik statis, titik X berada dalam medan listrik, kuat medan listrik di titik X 0,7 Newton per kolom. Apabila di titik X diletakkan benda bermuatan listrik 0,35 kolom, maka berapakah gaya kolom yang bekerja pada benda tersebut? Ya. Jadi tadi bahwa yang kuat medan itu F dibagi Q, maka gayanya adalah F sama dengan Q kali E. Ya, ini. Ya, kemudian nilainya kita masukkan, maka bisa diperoleh dengan gaya kolom. Ya, gaya kolomnya sama dengan 0,245 Newton. Ya, ini soal yang ketiga, demikian juga ya, sama ya. Kemudian soal keempat, ya, jadi cuma saya ganti ya supaya cuma bolak-balik, ini dicari kuat medannya. Ya, oh ya, untuk ini kedua keping kapasitor sebetulnya masih ada lanjutannya, yaitu yang kita sebut rangkaian muatan listrik. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan tentang rangkaian muatan rangkaian kapasitor, maaf, bukan rangkaian muatan listrik, tapi rangkaian kapasitor ya, seri dan paralel. Barangkali ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ke rangkaian kapasitor. Ya, jadi tadi kapasitor kita beri rumus C sama dengan Q dibagi V. Ya, sehingga bisa diperoleh harga muatan listriknya sama dengan kapasitor kali beda potensial. Ya, jadi kapasitor ini juga bergantung dari isi daripada di antara keping kapasitor ya. Makanya ini kalau udara kita gunakan apa? Permeabilitas udara ya. Jadi kalau berupa ada bukan udara, maka kita ada istilah tetapan dielektrik, kita simbolkan K, di mana kapasitor yang di antara dua kepingnya kita isi yang bukan udara, maka memiliki tetapan dielektrik yang kita singkat K, kemudian kali C0 kalau diisi udara. Kemudian pada susunan kapasitor, ini susunan seri. Ya, jadi kalau seri, kita berdasarkan sifat daripada perumusan kapasitor ini, Q sama dengan C kali V. Jadi kalau atau C sama dengan Q bagi V, maka kalau seri itu memiliki muatan yang sama. Ya, pada seri ini antara di titik C1, C2, dan C3 muatannya sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q totalnya. Ya. Kemudian kalau yang tegangannya beda potensialnya itu dijumlahkan sehingga kita dapatkan untuk kapasitor seri adalah seper C pengganti sama dengan seper C1 plus seper C2 plus seper C3. Jadi beberapa kapasitor yang disusun seri, maka muatan pada masing-masing kapasitor adalah sama, yaitu sama dengan muatan gabungannya. Aduh, mau habis.
Kemudian susunan paralel. Ya. Pada susunan paralel ini yang sama adalah muatan apa? Yang sama adalah beda potensialnya. Ya, jadi V pada titik A ini pada AB sama dengan VCD sama dengan VEF. Ya, tegangannya yang sama, beda potensialnya, sehingga kapasitornya dijumlahkan ya untuk paralel. Ya, jadi apabila ada beberapa buah kapasitor dipasang paralel, maka kapasitor-kapasitor tersebut akan mempunyai beda potensial yang sama, yaitu sama dengan beda potensial gabungannya. Ya, sampai di sini terlebih dahulu ya materi daripada fisika listrik statis. Nanti kita lanjutkan ke listrik dinamis. Ya, tapi kita jeda dulu ya, kita jeda dulu sebentar untuk apa namanya, supaya tidak jenuh ya. Kita jeda dulu. Ya, Anda istirahat lebih dulu, kemudian nanti saya hubungi lagi ya. Tapi jangan pergi-pergi dulu ya, masih Anda di tempat masing-masing untuk bisa mengikuti sampai ke listrik dinamis untuk persiapan. Jadi kalau ini bisa sampai listrik dinamis, maka minggu depan tidak tinggal apa memantapkan pengetahuan kamu tentang listrik statis dan listrik dinamis. Ya, cukupkan sekian saja. Silakan untuk istirahat terlebih dulu. Selamat masih pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.